Halo teman-teman, kenalin nama aku Putri. Aku mau jelasin nih beberapa hal tentang pandemi COVID-19. Aku mau jelasin nih beberapa hal terbaru dari pandemi ini. Teman-teman tahu tidak COVID-19 merupakan penyakit menular loh, yang mana sebagian besar orang yang tertular mengalami gejala ringan hingga mematikan. Adapun total konfirmasi korban meninggal yang ada di seluruh dunia melebihi 700.000 orang dan hampir 23 juta warga di seluruh dunia terkonfirmasi positif dengan 14.000 diantaranya sudah dinyatakan sembuh dari penyakit virus mematikan ini. COVID-19 muncul pertama kali pada Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok dan menyebar ke negara lain mulai Januari 2020 dan di Indonesia menyebabkan adanya kasus ini pada Maret 2020. Infeksi COVID-19 dapat menyebar dengan beberapa cara loh teman-teman. Percikan air liur pengidap batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap COVID-19, dan yang terakhir tinja atau feses. Sejak awal kemunculannya, virus ini terus berevolusi, dapat dibuktikan dengan gejala-gejala yang ditimbulkannya. Gejala tersebut berjumlah 11 dengan 3 diantaranya adalah gejala baru seperti yang dilansir di Mandiri InHealth. Biasanya gejala ini muncul dalam 2 hingga 14 hari. Setelah penderita terekspos virus ini, ada demam atau menggigil, batuk, nafas pendek atau kesulitan bernafas, kelelahan, pegal-pegal atau nyeri otot, sakit kepala, disfungsi indera pengecap dan penciuman, sakit tenggorokan, hidung, mampet dan berair, mual atau muntah, dan yang terakhir diare. Siapapun dapat terinfeksi virus ini dan sampai saat ini memang belum ditemukan vaksinnya. Akan tetapi ada beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan agar tidak terjangkit COVID-19. Berikut beberapa caranya. Rutin dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik hingga bersih, dan ketika tangan kotor serta belum dicuci sebisa mungkin untuk tidak menyentuh wajah, hidung, dan mulut. Jika tangan kotor serta belum dicuci, bisa mungkin untuk tidak menyentuh wajah dan hidung. Dan hindari juga kontak langsung dan tetap beri jarak dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit. Selalu jauhi hewan maupun unggas dan juga hindari menyentuhnya. Kemudian gunakan tisu untuk menutupi hidung dan mulut ketika bersin atau batuk. Dan jika sudah, segera buang tisu tersebut. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit ya. Oh iya, jangan lupa juga untuk konsumsi selalu vitamin C dan beberapa suplemen lainnya sebagai peningkat imunitas tubuh. Dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk tetap menggunakan masker apabila ingin keluar rumah, seperti membeli peralatan atau bahan logistik yang memang benar-benar diperlukan. Namun sebelum menggunakan masker, banyak hal yang harus diperhatikan, karena biasanya terdapat beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika menggunakan masker, seperti yang sudah ditulis oleh Sarah Control dan Dylan Service Center Pekalongan. Pertama yaitu ketika masker hanya menutupi mulut kita, masker harus menutupi lebih dari sekedar mulut. Posisikan masker mulai dari pangkal hidung sampai dagu. Kesalahan kedua yaitu saat masker terlalu longgar. Sebelum menggunakan di luar rumah, pastikan masker menempel dengan pas dan nyaman di wajah kita, terutama saat digunakan untuk bernafas. Sekian jawaban diskusi saya tentang COVID-19, diskusi 4, dosen Pak Masum Ashari. Terima kasih.